warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan tema manajemen kunci kriptografi dan sertifikasi digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riki Dwi Haryanto dengan NIM 2205101123 dan teman saya. Fadilah dengan NIM 2205111103. Baik, untuk pertama adalah pengertian. Manajemen kunci kriptografi adalah proses formal yang mengatur seluruh siklus hidup kunci, termasuk pembuatan, pendistribusian, penyimpanan, penggunaan, rotasi, dan pemusnahannya. Untuk memastikan kerahasiaan serta integritas sistem kriptografi, sedangkan sertifikasi digital adalah mekanisme pemberian identitas digital melalui sertifikat yang berisi informasi pemilik beserta public key dan ditandatangani oleh Certificate Authority, sehingga entitas dapat diverifikasi keasliannya dan komunikasi dapat berlangsung secara alami. Selanjutnya adalah Public Key Infrastructure atau PKI, Sistem Identitas Digital. PKI adalah sistem keamanan yang menggunakan sepasang kunci, public dan private, serta sertifikat digital untuk memastikan identitas dan keamanan komunikasi di internet. Ini seperti sistem KTP digital yang membuktikan website ini benar-benar asli, bukan palsu. Untuk analogi sederhana, bayangkan PKI seperti sistem KTP digital di internet. Seperti KTP membuktikan identitas kita di dunia nyata. PKI membuktikan identitas website atau organisasi di dunia digital. Komponen utama PKI yaitu yang pertama adalah Sertifikat Authority atau CA, lembaga penerbit sertifikat. Organisasi terpercaya yang bertugas mengeluarkan dan mengelola sertifikat digital seperti notaris digital yang memverifikasi identitas. Tugasnya memverifikasi dan memberikan cap terpercaya pada website. Contohnya adalah DigiCard, Let's Encrypt, GeoTrust. Yang kedua adalah sertifikat digital atau KTP digital. File elektronik yang berisi informasi identitas, nama, domain, atau organisasi, dan kunci publik yang sudah diverifikasi dan ditandatangani oleh CA sebagai bukti keaslian yang berisi identitas pemilik atau nama perusahaan atau domain, kunci publik atau untuk inskripsi, tanda tangan CA atau cap resmi, dan masa berlaku tertentu. Yang ketiga adalah kunci publik dan private, sistem gembok dan kunci. Sepasang kunci matematika yang saling terkait. Kunci publik boleh disebarkan untuk enkripsi data, sedangkan kunci private harus dirahasiakan untuk deskripsi data. Prinsipnya adalah yang dikunci kunci publik hanya bisa dibuka kunci private. Kunci publik seperti gembok yang bisa dibagikan ke semua orang. Kunci private seperti kunci gembok yang hanya Anda yang punya. Selanjutnya adalah cara kerja PKI. Website meminta sertifikat ke CA. CA memverifikasi identitas website tersebut. CA mengeluarkan sertifikat digital. Browser Anda memeriksa sertifikat saat mengakses website. Jika valid, koneksi aman terbentuk atau muncul gembok hijau.
Untuk contohnya bisa Sel- dipresentasikan. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana PKI ada di suatu website. Di sini saya menyiapkan 3 website untuk demo, yaitu yang pertama ada Tokopedia, yang mana website ini menggunakan PKI. Ditunjukkan di sini ada sertifikat valid milik Tokopedia yang mana diterbitkan oleh DigiZ. Dan sertifikat ini valid karena masa kadaluarsanya masih sampai tahun 2026. Selanjutnya saya tunjukkan website yang mana ini memiliki sertifikat, tetapi sertifikatnya sudah tidak valid karena um, tanggal kadaluarsanya uh, sudah di tahun 2015 lalu. Selanjutnya saya tunjukkan website yang tidak menggunakan PKI. Website ini tidak menunjukkan adanya sertifikat dan juga identitasnya juga tidak valid. Baik, untuk selanjutnya adalah digital signature. Tanda tangan digital. Digital signature adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan kriptografi untuk membuktikan keaslian pengirim dan memastikan dokumen tidak diubah sejak ditandatangani. Seperti tanda tangan basah tapi jauh lebih aman karena tidak bisa dipalsukan atau disalin. Analogi sederhananya adalah seperti tanda tangan basah di kertas plus cap jempol, tapi lebih aman karena tidak bisa dipalsukan dan bisa membuktikan dokumen tidak diubah sedikit pun. Cara kerja digital signature. Yang pertama adalah proses penandatanganan. Proses mengubah dokumen menjadi kode unik atau hash, lalu mengenkripsinya dengan kunci private. Pengirim sebagai bukti keaslian. Dokumen di-hash atau diringkas menjadi kode unik. Hash tersebut dienkripsi menggunakan kunci private pengirim. Hasil enkripsi adalah tanda tangan digital lalu dikirim bersama dokumen asli. Yang kedua adalah proses verifikasi. Proses memeriksa keaslian tanda tangan dengan membuka enkripsi menggunakan kunci publik pengirim dan membandingkan hasilnya dengan hash dokumen asli. Penerima membuka tanda tangan menggunakan kunci publik pengirim. Dokumen asli dihash ulang jika cocok sama dengan dokumen asli dan tidak diubah. Kegunaan digital signature. Yang pertama adalah autentikasi. Membuktikan identitas pengirim bahwa dokumen benar-benar dari orang yang mengklaim mengirimnya. Yang kedua adalah integritas. Memastikan dokumen tidak diubah, ditambah, atau dikurangi sedikit pun sejak ditandatangani. Yang ketiga adalah non-repudiation. Pengirim tidak bisa menyangkal bahwa mereka telah menandatangani atau mengirim dokumen tersebut atau bukti hukum yang kuat. Selanjutnya adalah contoh penggunaan. Tanda tangan dokumen elektronik atau e-materai. Email terenkripsi, transaksi perbankan online, dan yang terakhir adalah kontrak digital. Selanjutnya adalah saya akan menunjukkan di sini adanya bagaimana tanda tangan digital itu bekerja. Yang pertama adalah di sini membuat file dokumen atau folder yang bernama demo signature. Lalu setelah itu change directory-nya ke demo signature. Setelah sudah masuk, di sini saya membuat invoice yang disimpan di dokumen invoice. Invoice ini berisi 5 juta.
Jadi jika dibuka dengan comment cat ini, maka isi dari invoice tersebut akan tetap sama seperti ini. Selanjutnya adalah membuat kunci private untuk dokumen invoice. Setelah membuat kunci private, membuat kunci public yang mana ini adalah pasangan dari kunci private. Setelah itu baru dokumen tersebut bisa ditandatangani menggunakan kunci private. Nanti bentuk dari dokumen ini adalah kode unik yang disimpan menggunakan kunci private. Setelah ditandatangani, kemudian kita akan memverifikasi isi dari dokumen tersebut apakah valid, dan di sini menunjukkan bahwa hasilnya adalah verified OK, yang berarti dokumen yang sudah dibuat itu valid dan tidak diubah. Setelah itu, jika kita buka dengan comment cat ini, maka dokumen itu akan isinya tetap sama 5 juta rupiah. Selanjutnya, jika semisal ada hacker yang mencoba untuk mengubah isi dari dokumen itu, yang awalnya 5 juta menjadi 50 juta, ini kemudian disimpan ke dokumen invoice. Jika dibuka, memang akan tetap menunjukkan dari perubahan hasil terakhir, yaitu tetap 50 juta. Tapi di sini, jika dokumen tersebut diverifikasi menggunakan kunci publik, lalu apakah tanda tangannya tetap valid? Jika kita lihat di sini, maka hasilnya adalah verification failure, yang mana berarti bahwa dokumen yang sudah ditandatangani lalu diubah isinya itu sudah tidak valid lagi, karena isi yang ada di dokumen itu sudah diubah. Baik, selanjutnya adalah SSL atau TLS, pengaman komunikasi web. SSL atau TLS adalah protokol keamanan yang mengenkripsi komunikasi antara browser dan server web, sehingga data yang dikirim atau seperti password, nomor kartu kredit, tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga yang menyadap. Ini menciptakan terowongan aman untuk untuk transfer data. Analogi sederhananya adalah SSL atau TLS seperti terowongan rahasia antara komputer dan website. Semua yang lewat di terowongan ini tidak bisa dilihat orang lain, meskipun mereka berdiri di sebelah terowongan. Apa itu SSL dan TLS? SSL atau Secure Socket Layer adalah teknologi enkripsi generasi lama sejak tahun 1990-an yang sudah tidak aman dan digantikan oleh TLS. TLS adalah Transport Layer Security, versi modern dan lebih aman dari SSL yang digunakan saat ini untuk mengamankan koneksi internet. Fungsi SSL atau TLS adalah mengenkripsi komunikasi antara browser dan server. Ciri-ciri website yang memakai SSL atau TLS. URL dimulai dengan HTTPS, bukan HTTP. HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure, versi aman dari HTTP yang menggunakan enkripsi TLS. Ada ikon gembok di address bar dan data terenkripsi saat dikirim. Proses SSL atau TLS, handshake atau jabat tangan digital. Proses negosiasi awal antara browser dan server untuk menyepakati metode enkripsi dan memverifikasi identitas sebelum komunikasi aman dimulai. Yang pertama adalah Hello and Change. Tahap perkenalan di mana browser dan server saling memberitahu versi TLS dan metode enkripsi yang didukung. Yang kedua adalah verifikasi sertifikat. Tahap pemeriksaan identitas server dengan
validasi sertifikat digital yang diberikan. Browser cek apakah sertifikat valid. Browser cek apakah dikeluarkan oleh SI terpercaya. Browser cek apakah belum expired. Yang ketiga adalah pertukaran kunci. Tahap di mana browser dan server membuat kunci enkripsi sementara atau session key yang hanya berlaku untuk sesi komunikasi ini. Browser dan server sepakati kunci enkripsi sementara dan kunci ini hanya berlaku untuk sesi ini saja. Yang keempat adalah komunikasi aman dimulai. Tahap di mana semua data yang dikirim sudah dienkripsi menggunakan kunci yang disepakati, sehingga aman dari penyadapan. Semua data dienkripsi dengan kunci tadi. Hacker yang menyadap hanya akan melihat kode acak. Selanjutnya adalah manfaat SSL atau TLS. Yang pertama adalah privacy. Data tidak bisa dibaca pihak ketiga. Yang kedua adalah keamanan. Password data kartu kredit terlindungi. Yang ketiga adalah kepercayaan. Pengguna yakin website asli atau bukan palsu atau phishing. Yang keempat adalah SEO. Google ranking website HTTPS lebih tinggi. Selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan menunjukkan bahwa HTTP SSL dan TLS itu bisa menjaga komunikasi website. Di sini saya menggunakan Wireshark. Di sini menggunakan Wireshark untuk menunjukkan komunikasi web itu terjaga. Lalu setelah step capturing ini kita bisa membuka salah satu website yang mana di sini tidak menggunakan PKI dan tidak menggunakan SSL TLS. Scroll, menunjukkan traffic. Lalu kita bisa stop capturing. Lalu kita cari HTTP, host container SSL. Nah, di sini ada satu paket HTTP. Setelah kita membuka salah satu website yang tidak menggunakan SSL TLS. Nah, pada paket HTTP ini ditunjukkan di sini ada dari mana website mana dari kita berasal. Lalu ada di sini adalah informasi perangkat yang saya gunakan seperti Mozilla, Windows 10, dan lain sebagainya ini. Dan parahnya adalah jika website yang tidak menggunakan SSL TLS itu adalah website yang mungkin memiliki menu login seperti username dan password, maka username dan password itu nanti juga akan muncul di sini secara plain text. Begitu juga kalau kita memasukkan data seperti PIN, nomor ATM atau segala macam, maka akan muncul di sini secara plain text. Selanjutnya, kalau kita misal membuka website yang menggunakan HTTPS atau SSL TLS, maka hasilnya akan berbeda. Ini kita misalkan untuk membuka Wikipedia. Scroll. Lalu di sini kita stop capturing. Lalu kita cari TLS. Nah,
Jika kita membuka website tadi yang HTTPS dan menggunakan SSL TLS, di sini tidak ada yang namanya paket HTTP. Jadi, informasi perangkat kita dan segala macam yang kita masukkan di website itu juga tidak akan tampil di sini dan tidak akan bisa dibaca. Di sini hanya akan muncul protokolnya saja seperti TLS versi 1.3 dan lain-lain. Dan di sini ada TLS yang mana encrypted application data itu juga menunjukkan angka acak. Jadi, informasi perangkat dan lain-lain itu tidak bisa dibaca jika website kita yang dibuka itu adalah website yang menggunakan SSL TLS atau website yang HTTPS. Lalu, apa hubungan dari ketiga konsep ini? Misal saja contoh kasusnya adalah belanja online. Jadi kalau pada belanja online itu, PKI sendiri memastikan toko online itu adalah asli, punya sertifikat valid dari CA yang terpercaya. SSL TLS di sini itu untuk mengenkripsi data kartu kredit saat transaksi sehingga aman dari hacker. Dan digital signature sendiri itu adalah seperti tanda terima pembelian digital yang sah dan juga tidak bisa dipalsukan. Jadi kesimpulannya adalah keamanan internet modern itu bertumpu pada 3 pilar utama yang saling melengkapi. PKI memastikan identitas website ataupun organisasi melalui sertifikat digital yang dikeluarkan oleh CA. Digital signature itu membuktikan keaslian pengirim dan juga menjamin data tidak diubah sejak ditandatangani. SSL atau TLS itu mengenkripsi komunikasi antara browser dan server sehingga data sensitif tidak bisa dibaca pihak ketiga. Jadi ketiganya itu bekerja bersama menciptakan ekosistem internet yang aman untuk transaksi, komunikasi, dan juga pertukaran data. Sehingga pengguna dapat berbelanja online, melakukan transaksi perbankan, dan juga mengirim informasi sensitif dengan aman dari ancaman dan pemalsuan data. Jadi itulah presentasi kita hari ini. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.